Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang namanya restoran Jepang itu ada restoran Jepang yang di pinggir jalan itu loh. Tulis restoran makanan Jepang. Yang itu ada makanan Jepang juga. Jadi itu yang udah yang bahasanya kelas bawah pun ada gitu. Ya, yang saya maksud restoran yang di atas dok, yang tempat Dokter Jaya. Dokter Jaya kan sempat sekolah di Jepang cukup lama. Itu kalau Jepang yang Dokter Jaya kagum sama kebudayaan Jepangnya apanya sih, Dok? Yang utamanya itu disiplin, Franky. Yang kedua disiplin, kemudian kedua kebersihan. Itu dia, Dok. Ya, satunya lagi adalah cara mereka memandang hidup, Franky. Itu yang waktu itu kita pernah bicara soal ikigai. Ikigai. Semangat Bushido, Dok. Ya. Yang juga orang mungkin perlu tahu, Dok, ya. Ya. Tapi kalau ngebahas yang kayak gitu, nanti kita disangka mau ngebahas buat perjuangan 45 lagi. Malah salah. Nah, tadi Dokter Jaya waktu kita makan kan, Dok, ya? Ya. Makan. Dokter Jaya bilang katanya orang Jepang tuh katanya rada beda. Dia punya etika makannya. Ya. Emang bedanya gimana? Kan sama, Dok, makan pakai mulut-mulut juga. Nggak boleh pakai sendal. Ada beberapa hal yang sangat berbeda sehingga kalau kita salah itu nanti bisa ditanggapi terlalu berbeda. Karena kenapa? Kita lihat di sini di Indonesia, jauh usah nggak di Indonesia, ada di Jakarta, di beberapa kota juga itu restoran Jepang kan banyak kan. Banyak restoran Jepang dan juga banyak orang-orang pegawai kita tuh yang kemudian dikirim sekolah untuk training di Jepang. Nah mereka tuh kadang-kadang yang gitu nggak tahu tata caranya makan di sana sedemikian rupa sehingga akhirnya jadi sesuatu yang aneh, bahkan kemudian menjadi kendala itu di sana. Jadi makan itu adalah suatu orang makan selalu makan. Pada suatu saat mungkin dia ditraktir sama orang Jepang. Nah bagaimana caranya membawa sikap? Nah, perbedaannya itu di mana? Sebelum bahas itu saya mau tahu dulu kesan apa yang Dokter Jaya rasakan jika masuk ke restoran Jepang di Jakarta aja, Dok. Oke. Restoran Jepang, Dok. Yang pertama, yang paling terasa adalah begitu masuk ribut, Franky. Oh, itadakimasu. Apaan tuh? Kira-kira itu orang Jawa apa orang Jepang, Dok? Orang Jepang. So, kok pokoknya pakai semua mas dia bilang. Itadakimasu katanya. Nah, itu selalu ngomong gitu. Apa tuh maksudnya tuh? Nggak tahu, mungkin selamat datang. Wanling gitu ya. Selamat datang, welcome. Welcome in itu tuh otomatis dia akan disapa seperti itu. Oh. Kalau saya lain, Dok. Kalau kesan saya masuk ke restoran Jepang, Dok. Apa? Mahal. Mahal banget. Ya. Restoran nih, Dok, ya, bukan sekedar tempat makan Jepang nih, Dok, ya. Enggak, ini dibilang mahal banget sih, mahal relatif Franky. Enggak, restoran Indonesia juga banyak yang mahal, restoran barat juga banyak yang mahal. Tapi dia mahal banget itu, Dok. Enggak. Bener. Enggak, Franky. Sebenarnya asal kamu tahu cara milihnya, Franky. Oh. Tapi yang jelas kalau menurut saya satu kemudahan. Kalaupun kita nggak ngerti, kita lihat aja tuh displaynya. Displaynya bagus-bagus, Franky. Dan itu dia tidak menipu. Dibandingin kalau kita lihat buku menu. Buku menu nih loh, ada gambar-gambar gitu ya. Kadang-kadang sekarang udah pakai laptop ya. Wah, ini keren nih. Wah, ini gede-gede. Begitu klik katanya piringnya kecil. Jumlahnya kok banyak kok. Ternyata dia menciut gitu daripada kenyataan. Kalau Jepang nggak, sama persis. Tapi mungkin Dokter Jaya lupa sama prinsip Dokter Jaya. Nggak ada harga yang mahal, tapi yang ada duit saya yang kurang, Dok. Ya, nggak sebenarnya nggak gitu. Kalau restoran Jepang nggak enak, karena displaynya ada persis seperti kayak gitu, terus kemudian di bawahnya ada harganya. Nah kita kan tinggal pilih aja yang mana kita lihat yang sesuai dengan kantong kan. Artinya ya bisa kita pilih. Oke, itu restoran yang mungkin istilahnya yang kayak di GI kali ya. Oh, sebenarnya gini, Franky. Kalau sekarang di Jakarta ya, kamu pergi aja ke Jakarta Selatan. Itu kadang-kadang yang namanya restoran Jepang itu ada restoran Jepang yang di pinggir jalan itu loh. Tulis
restoran makanan Jepang, ini itu udah makanan Jepang juga. Jadi itu yang udah yang bahasanya kelas bawah pun ada gitu. Ya, yang Jepang. saya maksud restoran yang di atas Dok, yang tempat anak saya kerja kan di Sumitmas, di gedungnya gedung Sumitmas itu tempat kerjanya di gedung Sumitmas. Yang begitu masuk kayaknya tuh tempatnya sepi gitu ya. Iya. Nggak, tapi begini Frankie, masalahnya tuh ada perbedaan utama kalau orang Indonesia. Kamu pernah ke warteg, tau kan warteg? Touchscreen. Ya, touchscreen. Itu kalau di warteg orang makan satu piringnya yang gede, nasinya muncung, terus di situ ada segala macam sayuran. Itu yang jelas tuh makanan Indonesia, Frankie. Itu yang saya suka, Dok. Ya. Makanan Tapi kalau Indonesia. kamu ke restoran Jepang nggak bakal ketemu itu. Kenapa? Ada satu hal yang paling utama bedanya adalah apa? Nasinya itu nggak pernah ditumpukin sama sayur, Frankie. Orang Jepang itu pantang, numpukin sayur di atas nasi. Nasi itu satu mangkok kecil. Sayurnya tuh ada di piring kecil. Karena modalnya lebih banyak, Dok. Bukan, emang nggak boleh. Oh. Itu makanya saya bilang etiket itu yang jangan misalnya kita di sekali waktu punya teman orang Jepang pergi ke restoran, kita lakukan seperti kayak di warteg, kita tumpukin sayur di atas nasi gitu. Itu kagak sopan lagi. Benar, itu etiket tuh kagak sopan. Berarti etika Jepang sama dengan kita makan di restoran Cina juga sama, Dok ya? Iya, Kan begitu. di mangkok. Tapi orang Cina sih tetap kadang-kadang ada sayur taruh di situ baru dimakan dari mangkok. Kalau di Jepang haram. Hukumnya tuh naruh sayur di atas nasi. Nasi makan nasi sendiri, sayur sendiri. Itu kan udah jelas beda, Frankie. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Jadi kita makan nasi Nasi di mangkok putih sendiri. Ya? Udah. Pakai sumpit kan? Iya. Cucut gitu ya. Jadi mangkoknya itu diangkat, diginiin, disendokin. Terus kita comot makanan masuk lagi gitu. Makanan masuk. Jadi dicampurin di sini. Iya, Bukan campurin di sini. Nggak boleh. Oh. Karena nasi ini adalah sesuatu yang murni, nggak boleh dicampur begitu karena rasanya beda. Dan satu, nasi kita sedok-sedok pakai garpu juga bisa. Kenapa? Nasinya lengket, nggak bakal berceceran. Kalau di Indonesia pasti berantakan semua itu nasinya. Kalau beras sih nasi tuh tergantung berasnya, Dok. Ada beras yang pulen, ada beras yang perak. Ya. Nah, yang beras yang pulen biasanya tuh berasnya rada bulat-bulat. Kalau beras yang perak itu rada panjang-panjang. Ya. Nah, itu kalau nasi kebuli, nasi biryani, pakainya beras yang panjang-panjang lebih cocok. Ya. Gitu. Kalau nasi Jepang nasinya yang bulat-bulat. Nah, itu nasinya pulen. Ya. Itu kelasnya Rojo Lele atau Cianjur, Pandan Wangi gitu, Dok. Saya jualan beras, Dok. Enggak, tapi di Jepang tuh beras itu ya kualitas pertama. Jadi itu yang utama tuh nasi. Tapi orang Jepang biasanya nggak pernah nambah, Bang. Nggak pernah nambah. Nggak pernah nambah nasi. Loh, kalau kita coba makan nih, misalnya pergi ke restoran yang jual ikan, kepala ikan gitu, gulai kepala ikan. Wah, kepala ikannya satu bisa nasinya bisa 5 kali nambah. Tambocie katanya kan kalau di restoran. Kenapa Jepang. begitu, Dok? Karena kita sesuai dengan judulnya, makan nasi pakai apa, sama apa. Saya kemarin ke Kupang, Dok. Itu anak-anak kita di Kupang, itu nasinya, Dok, pindahin dari tempat nasi, dipindahin aja tuh ke piringnya. Setumpuk segini. Banyak banget. Ya. Terus makan sei. Habislah sekilo tuh sei. Gitu. Nah, itu karena kita disebutnya makan nasi pakai lauk. Kalau di Jepang mungkin makan lauk dengan nasi. Enggak juga. Karena lauknya pun sedikit. Ya ampun. Makanya kan saya bilang itu hal yang utama gitu. Jangan kalau pergi sama orang Jepang atau ke restoran Jepang tuh kita makan seperti di warteg, kagak bisa, Frankie. Karena itu hidangannya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Ya jadi itu pertama yang beda. Pertama nasinya itu biar orang Jepang nggak pernah nambah tuh, Frankie. Namanya nasi itu satu mangkok. Sayurnya kecil-kecil, piringnya juga kecil-kecil. Itu porsinya paling 2 atau 3 comot. Jadi nggak ada masak sayur banyak begitu. Tunggu dulu, Dok. Kan kalau saya agak jarang sih makan di tempat Jepang ya. Kalau tempat restoran Cina saya sering. Restoran Cina itu kan kita dikasih nasi satu mangkok sama, terus dikasih piring kecil. Piring kecil itu fungsinya buat ngambil dari sayur-sayur, taruh di sini, singgah di sini dulu. Ya. Jepang begitu juga nggak, Dok? Kalau Jepang jarang orang makan rame-rame, Frankie.
Jarang orang makan. Jadi satu makanan rame-rame itu jarang. Jadi kalau saya pesen itu satu buat saya aja. sendiri. Itu sendiri. Makanya misalnya itu gini. Kan kalau makanan Jepang itu biasa itu satu mangkok nasi itu doang. Yang lainnya itu piring kecil masing-masing itu adalah bagiannya saya. Nggak sharing. Jarang orang Jepang yang sharing. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kalau orang Chinese pakai sumpit, itu kan ada tuh misalnya, sumpit ambil, taruh ke piring yang kosong itu kan, iya, kita kecil. makan. Orang Jepang nggak pernah begitu, nggak pernah begitu. Jadi kita punya ini sumpit ini nggak boleh masuk ke tempat yang umum begitu. Jadi biasanya mereka udah terbagi-bagi, jadi kita cuma pakai kita punya sendiri. Oh gitu. Berarti tidak sopan itu sama-sama nyolok ke satu piring yang besar gitu, makanya nggak sopan begitu. Jadi nggak boleh tuh tangan kita ke tempat yang umum gitu sih. Nggak, gitu. Itu nggak gitu. Nah, satu lagi apa? Orang kalau misalnya di Jepang, misalnya contoh kita makan sashimi atau makan sushi, yang nasi dipulung itu dikepel-kepel, itu nggak boleh tuh makan begituan. Itu sekali kita makan separuh dulu. Baru makan lagi, kagak pernah orang Jepang kagak boleh, Franky. Jadi satu biji itu udah sekali caplok. Nah, kan bingung bisa kan? keselak dok kalau yang gede-gede. Enggak, dia sudah perhitungkan bahwa itu sekali caplok habis. Jadi coba begini, nasinya itu udah dikepel begitu. Kalau kita gigit sepotong, walaupun kita taruh ke piring kita, itu pasti berantakan. Dia enggak gitu. Itu sekali sekali caplok. Tapi sushi yang baik, sushi yang mana dok? Susilawati. Nah, Susilawati udah tahu kan dok ya, jangan sampai salah sebut. Enggak, tapi maksudnya itu kan hal yang orang kalau yang nggak biasa itu kagak tahu. Biasanya Jepang misalnya ada nih ya, misalnya sushi yang panjang bentuknya naga gitu Kan ya. dipotong-potong tuh. Dipotong-potong. Itu satu potongan itu sekali makan. Sekali suap. Nggak boleh dipotong-potong, Franky. Ya itu kan orang kagak tahu, ya makanya saya kasih tahu, kagak begitu. Terus cara makannya gimana? Nah sekarang gini, jadi mulai masuk nih ya, kita masuk supaya kita tahu, supaya nggak salah tindak. Masuk, biasanya begitu masuk ke restoran Jepang, itadakimasu artinya welcome, sudah datang. Nah sekarang ceritanya nih kita nih sama orang-orang Jepang nih, rame-rame nih. Kalau kalau kita kan begitu datang langsung dia tentuin mejanya langsung kita duduk-duduk. Di Jepang tuh nggak boleh begitu, Franky. Nggak boleh. Kita mesti berdiri di belakang meja masing-masing, di belakang bangku. Nanti si yang paling tinggi posisinya, orang Jepang yang posisinya paling tinggi, misalnya kalau saya sih profesor gitu ya, dia yang akan memilih dan menunjuk kita untuk duduk. Kalau belum ditunjuk kita nggak boleh duduk. Itu etiket pertama. Akhirnya dia pada berdiri di belakang meja, terus dia bilang dia akan duduk di tempat biasanya nih yang orang paling tinggi duduk di tengah meja. Hah? Dia maksudnya di meja bagian tengah, bukan di meja dok. di meja tapi maksudnya agak ke tengah. Satu lagi dia menjauhi pintu, dia harus di tempat yang paling jauh dari pintu. Kenapa? Itu adalah posisi terhormat. Supaya apa? Kalau ada kejadian segala macam semuanya keluar, profesor paling akhir. Itu orang Jepang. Jadi dia akan duduk situ. Nanti orang yang penting ditaruh di kanan kirinya dia. Jadi dia akan nentuin, Pak, Bapak duduk situ, Bapak duduk sini, udah ditunjuk baru kita duduk. Ya ampun dok. Enggak, serius. Ini hal-hal kecil kayak gituan kita mesti tahu, Franky. Saya ngebayanginnya nggak gitu dok. Nah. Kalau kita makan dengan 500 orang, ngaturin satu-satu. Oh enggak, yang diatur semeja. Oh semeja, kirain 500 orang kita aturin satu di sini. Begitu enggak, 500. tapi posisi yang paling penting itu orang paling penting adalah orang yang paling jauh dari pintu. Orang paling jauh dari pintu? Iya. Dan itu di tengah meja. Oke. Di pinggir meja yang paling bagian tengah. Itu dari segi security masuk akal dok. Oke. Ya kan? Nah. Kenapa dia paling jauh dari pintu? Kalau ada serangan, anak buah maju dulu ke depan. Kan kalau kita nonton enggak kayak gitu, itu kamu pikirannya egois. Kalau Jepang bukan begitu. Nonton film Jepang dok, film Jepang kalau lagi ribut, wah anak buah
Bukan, tapi kalau pesawat itu ya, yang namanya pramugari atau pilot tuh keluar dari pesawat paling akhir, ya, betul. Nah itu juga sama. Oh, cara berpikirnya kayak gitu, ya. Bukan mau ribut, Dok, bukan gara-gara anak buah suruh maju dulu, bukan, selamat dulu anak buah, baru yang terakhir. Itu rasa tanggung jawab. Nah begitu duduk di sana tuh tidak ada orang pakai garpu segala macam, whatever. Kita harus pakai sumpit, Frankie. Nah kalau kita pakai sumpit, artinya ya kalau pergi ke restoran Jepang harus latihan belajar sumpit. Pakai sumpit. Nah sebelum ini begitu sebelum biasanya dikasih anduk, itu kayak sapu tangan, panas, anduk kecil, digulung panas, itu adalah buat ngelap tangan. Orang-orang Jepang tuh tidak pernah pergi ke wastafel cuci tangan lagi. Ambil gitu, anget-anget panas-panas tuh dia dilap. Terus? Namanya shiburi. Terus udah dilap, anduknya diapain? Nah itu dia saya kan kasih tahu etiketnya. Semua restoran Jepang pasti begitu. Udah gini-gini, kita taruh proks ditaruh di tempatnya, di piringnya dia ada piring panjang gitu. Taruh itu salah. Harus dibalikin, digulung lagi seperti semula, ditaruh dengan rapi. Itu etiketnya. Kalau supir akap habis itu masih anget, taruh di sini, Dok. Enak. Enggak, tapi itu shiburi itu sampai di sini. Jadi kudu dirapiin lagi, digulung, dirapiin, karena itu menunjukkan kita beradab apa enggak, Frankie. Ya sorry itu shiburi. Kadang-kadang itu kalau itu mestinya ada begituan. Nah sekarang kenapa tangan itu harus dilap? Pertanyaannya. Kan dokter kan habis praktek. Oh bukan, ini bukan soal dokter. Semua orang Jepang kayak gitu. Karena kalau orang makan sushi ada dua pilihannya. Kita bisa pakai sumpit, bisa pakai tangan. Dan kagak sopan kalau tangan kita nggak dilap. Boleh pakai tangan, tetapi bukan makan seperti kita makan makanan Padang, pakai tangan cowok-cowok. Enggak. Ini jadi ini kan sushi panjang gitu ya, yang dipotong-potong. Nah cara makan sushi ini ada piring kecil, diisiin kecap asin. Ya, terus ada wasabi kan yang pedas-pedas itu. Musuh tuh. Nah itu ya dicocol ke kecap dan wasabi, dimakan satu suapan. Saya bilang nggak boleh pakai tangan, boleh pakai sumpit boleh. Terus ada larangan dengan sumpit, ada larangan dengan sumpit. Sumpit itu kan ada standingnya. Ini pakai sumpit Jepang, ya dokter tahu ya bedanya sumpit Jepang sama sumpit Cina, Dok ya? Iya tahu. Kalau sumpit Cina satu-satu dan dipakai ulang. Kalau Jepang tuh dari kayu yang diputusin dua itu. Bukan, sumpit Jepang ujungnya lancip, Dok. Ya ujungnya lancip. Kalau sumpit Cina tuh atas bawah hampir rata. Di Jepang cuma sekali pakai, Frankie. Kalau sumpit Cina habis begitu selesai dipakai, bisa dipakai lagi sama orang lain. Dikantongin. Enggak, kalau di Jepang enggak. Jepang itu pakai kayu. Kita lepasin jadi sumpit. Kalau Korea logam. Jadi kalau Jepang tuh sekali pakai dibuang sumpitnya. Jadi larangan dengan sumpit. Sumpit itu kalau habis kita buka, kita pakai. Kalau nanti kita lagi nggak pakai, sumpitnya ditaruh tuh di standingnya itu, ditaruh di situ, nggak boleh dipalangin di atas mangkok. Oh nggak boleh dipalangin? Nggak boleh. Apalagi ditusuk. Nah kalau di Cina ya nggak boleh, cuma ditusuk. Ya itu karena kayak orang meninggal, lagi orang meninggal sembayangan orang meninggal. Ya. Di atas mangkok, di atas tuh kagak boleh. Dia tuh ada standnya, ditaruh di balik standnya. Posisinya melintang begitu. Yang kayak dingklik tuh ya? Iya, itu seperti itu. Dan satu, kalau main beginian, kita nggak boleh pakai ini tuh untuk motong, nusuk, atau nunjuk orang. Gua gak sopan sekali itu, Frankie. Padahal orang Jepang marah loh. Padahal dokter percaya nggak? Ada satu kali saya makan di Cina, itu sumpitnya panjang, kan ada bihun atau mie ya, mie-nya panjang-panjang, dipakai buat ngegunting tuh. Ya kalau di sana nggak boleh dipakai buat motong, nggak boleh pakai buat nusuk. Misalnya ada tahu, ditusuk aja kagak boleh, Frankie. Sumpit yang cuman begituan doang, Dok, nggak tahu gimana caranya tuh dipotongnya soalnya, seret.
kegunting tuh semua dia punya apa bihunnya itu. Ya bihun makanya panjang gitu. itu bedanya, makanya saya kasih tahu. Nah, yang Jepang tuh nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh dipakai buat nusuk, nggak boleh dipakai buat motong, nggak boleh ditusuk. Kebayang kan dok kalau kita mau makan yang kayak ronde gitu licin-licin dok, susah kan biasanya ditusuk aja. Ya, Biar lebih orang gampang. ronde nggak pakai sumpit, dia pakai sendok. Sendok masih ada. Kalau jadi itu bisa lama dok. Kalau kita nggak boleh tusuk dok, cepis ini mental sana. Yang cepis paling ini. susah apaan? Baso, Franky. Nah itu dia. Ya, Baso, kalau dia pakai baso, telur puyuh, apalagi susah. basonya baso ikan. Kalau baso sapi masih mending. Dia kan rada keset-keset. Kalau baso ikan licin, dipencet sini melejit ke sana. Orang lain dapat selesai, kita baru ambil bakso tuh dok. Kalau orang Jepang nggak begitu, Franky. Gitu. Itu kan Oke, tetap artinya tuh kudu ngejepit. Sumpit itu fungsinya ngejepit, nggak boleh nunjuk, nggak boleh motong, gitu ya? Iya. Jadi itu perilaku. Artinya kita harus lulus pakai sumpit. Ya. Tapi orang Jepang gampang. Gampangnya kenapa? Karena beda dengan orang Cina ya. Dia kalau ditaruh di sini, biasanya tuh ini mangkok tuh nggak boleh masuk ke deketin ke mulut. Orang Jepang tuh boleh. Nasi diangkat gini, gitu. Itu kan kalau buat orang Chinese tuh nggak sopan. Orang Jepang begini sopan. Termasuk misalnya ada miso soup nih, sup. Orang Jepang boleh ini diambil, disedot. Kalau orang Cina kan nggak, mesti disedot, dipakai sendok kan, dimasukin mulut. Kalau orang Jawa nggak boleh nyedot dari situ karena itu piring ya, mangkok kita sendiri. Dan satu, kalau orang Chinese atau kita makan seperti itu, kalau nyeruput itu nggak boleh berbunyi. Kalau orang Jepang harus berbunyi, apalagi kalau dia makan udong tuh, udong itu makin berbunyi makin bagus. Bunyi terakhir apa bunyinya dok? Mangkoknya kena muka. Itu berbunyi itu sopan. Tapi yang nggak boleh adalah sendawa, Franky. Nah, Sendawa sama makan ciplok-ciplok, tuh nggak sopan. Kalau di Jepang nggak boleh begitu. Dan satu, kalau lagi makan sama orang Jepang nggak boleh ngobrol. Ngobrol tuh sebelum makan. Ngobrol begini-begini, begitu makan kita makan ya, makan dengan tenang-tenang. Kecuali tadi saya bilang kalau lagi minum kuah seruput, menunjukkan kita sopan. Ini repot juga dok ya, makan etika Jepang dok ya. Ya enggak, masalahnya itu kalau kamu nggak melakukan seperti yang mereka lakukan, tersinggung. dianggapnya kamu kurang beradab. Kamu kurang beradab. Ini orang nggak tahu aturan, buat dia nggak sopan gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh nih dok, kita pengen makanan yang itu. Oh enggak bakal yang itu karena ini makanan kita, makanan gue di sini. Oh, jadi udah kita satu set di sini ya, kita punya nih. Iya itu dia. Nah sekarang begini, kadang-kadang ada yang sharing. Misalnya ini apa sabu, sabu itu kan gede, ambil. Nah biasanya kalau yang kayak sabu begitu, kita ngambil sendiri kan ada sendok itunya, masukin ke mangkok kita baru kita makan. Itu is okay, tapi nggak pakai sumpit, nggak main sumpit. Gitu. Nah sekarang begini aturan di Jepang, kalau kita makan makanan yang ada sharingnya itu kayak sabu-sabu gitu, begitu kita mangkok kita kosong akan diisi sama waitressnya. ya. Kadang nggak boleh kosong. Kalau kosong berarti lu minta lagi. Kembung deh lo. Nah artinya apa? Kalau kamu makan udah gua udah kagak mau, misalnya kadang nggak doyan atau apa, nggak usah dihabisin. Kadang ada kan diisi lagi. Nah, itu kan. Nah, sekarang minum nih. Minum di sana. Kalau minum di Jepang tidak pernah dikasih air aqua, berarti. Kan bahasa Jepangnya itu air itu mizu. Kalau mau minta air, mizu okudasai kalau orang ngomong gitu. Tapi kalau di Jepang lu dibilang mizu okudasai pasti dia liatin begini. Ini orang aneh bener nih, malas amat sih. Kalau kita bilang sumimasen, sorry. Miso okudasai, diambil gelas mungkin sembari asam mulutnya itunya ya, langsung dia tuangin dari keran, karena kerannya itu airnya kan drinkable. Nah mestinya kalau mau air
air aqua, nggak minum aqua, di sana nggak ada aqua. Kalau kita bilang water, yang dikasih soda, Frankie. Soda, air soda. Jadi soda yang kagak manis. Berkarbonasi. Ya, dikasihnya air soda. Tapi kalau bilang miso okudasai, diambil gelas, dia tuangin dari keran. Lu malas amat sih ngambil sendiri gitu loh. Nah, kalau di Jepang minumnya apa? Ocha. Teh, ocha panas, ocha dingin. Atau bir, biru. Kalau kita bilang Misuno? Apa tuh, Dok? Ya, nggak usah, nggak ada air. Maunya apa? Misuno tuh itu, Dok, peralatan olahraga, Dok. Enggak, tapi maksudnya itu hal-hal yang, jadi kalau biasanya bir, kasih bir begitu. Terus kalau ocha, itu udah umum lah ya. Umum. Artinya bir itu bukan satu hal yang Bukan. dianggapnya Bir minuman itu, yang memabukkan ya. Kalau buat orang Jepang, bir itu sama dengan air. Terus semua makan bir. Nah, sekarang minum bir. Ada botol bir, ada mini. Kita nuang sendiri, itu tidak sopan, Frankie. Nggak pernah orang Jepang ngambil sendiri. Jadi caranya biasanya ada di sini sebelah saya ini profesor. Saya akan menghormati dia. Saya ambil botol birnya, saya beginiin, dia ambil gelasnya dimiringin, kita tuangin lewat gelas yang miring, jadi nggak boleh berbuih tuh lagi. Kita isiin, arigato, dia terima kasih, dia minum. Nah, kemudian dia akan balas ke kita. Jadi orang Jepang itu haram, Frankie. Kalau kita ambil botol sendiri, minum sendiri, kita harus melayani orang. Itu kalau bahasa Jawanya tepos liro, Dok. Enggak, tapi begitu. Dan dia akan merasa terhormat kalau kita gitu, kita menghormati dia. Maka dia balasnya, dia akan lakukan itu. Sama si ini juga begitu, nah gitu. Jangan saling ngasih gitu, udah selesai nih. Kampai, gitu, ini baru minum. Apa akibatnya, Dok, kalau kita dituangin terus kita bilang arigato, terus kita minum aja. Kita biarin dia. Enggak sopan gitu. Enggak, tapi begitu. Tapi begini ya. Kalau makanan kita nggak isi, itu kita nggak isi, nggak diulangin, begini ya? Kalau makanan ya, khusus untuk makanan, karena makanan itu mereka porsinya kecil-kecil, nggak seperti makanan kita di warteg gitu ya, kecil-kecil, jadi biasanya itu pasti habis, Frankie. It's okay, no problem. Kalau kita punya makanan kita sendiri, kita habis, itu sopan. Artinya kita nggak makan berlebihan. Orang Jepang paling pantang, kita pesen disisain, nggak boleh disisain. Jadi makan harus dihabisin. Tapi kalau soal minum nih, begitu kosong pasti sama dia diisi lagi. Jadi jangan pernah kalau minum sama orang Jepang itu gelas kita dikosongin, mabok ujungnya. Karena artinya kalau kosong mesti diisi. Tapi kalau yang lain ini nggak bakal diisi. Dok, tadi dokter bilang kan mesti dihabisin. Itu wasabi. Nggak, wasabi itu ada tempat umum yang kita ambil ke tempat kita sendiri. Itu gunanya buat apa sih? Wasabi itu semeriwing gitu kan? Wasabi itu seperti kayak cabai, tetapi dia itu fungsinya itu anti kuman. Dia dipakan biasanya untuk sushi atau sashimi, yang daging mentah. Gitu. Dia kadang kalau enggak rasanya cuma ya nyep manis, tapi kalau gitu ada rasa ininya. Ya, yang benar tuh si wasabi itu kita makannya tuh dicemplungin ke. Nah, itu dia. Banyak orang yang suka salah. Ya salah kalau dia pergi ke restoran Jepang, ini kecap diisiin kan, dia punya ini sendiri kan, mangkok kecil, piring kecil, dituangin kecap, dituangin wasabi, diaduk-aduk sama dia. Ya kayak makan kuot ya gitu, Dok. Terus tinggal diambil sashiminya, dicelup, dimakan. Itu salah sebenarnya. Yang benar ya? Yang benar, ambil itunya sashiminya, dikasih wasabi, ditutup, baru dicocol. Jadi wasabinya kayak dicampur sama, nggak dicampur sama itu. Nah, kalau dia sushi, pada waktu dia gulung itu, seringkali tuh wasabinya udah ada di dalam. Jadi waktu kita makan gitu, ini kan nasi nih, di atasnya ditaruh udang, ditaruh ikan. Di antara udang dan ikan, di antara nasi dan daging-dagingan ini udah ada wasabinya biasanya. Jadi kita ambil pakai tangan, celup ke kecapnya, dimakan. Itu sekali makan.
atau pakai sumpit, masukin kecap, makan. Termasuk makanan yang nggak kita sukain juga harus ditelan habis dok ya? Ada satu lagi, ini yang saya juga baru tahu karena belakangan pada waktu itu. Jadi kalau ditanya sama orang Jepang, itu pantang kita bilang makanannya kagak enak, Franky. Nggak boleh nggak enak. Nggak boleh. Harus bilang enak. Ya. Jadi kalau dia tanya sampai dia tanya, biasanya mereka kagak nanya sih. Tapi kalau dia tanya, oishi desu ka? Enak nggak sih makanannya? Kamu mesti jawab, makanannya enak. Terima kasih. Orang Jepang tuh paling nggak pernah menolak orang atau menidakkan orang. Tapi yang cilaka kan kalau kita ngomong begitu, kita ditambahin lagi, Frank. Jadi ada akhirnya jadi Mr. Bean, Frank. Mr. Bean. Nah, terus jadinya gimana dok kalau kayak gitu kejadiannya? Kalau kita nggak mau makan, kan nggak bisa habis tuh dok. Makan. Ya makannya dipelanin lah. Tapi wasabi nggak perlu dihabisin kan? Enggak. Wasabi mah cuma setotol kecil aja. Wasabi kalau kita nggak ada aja nggak pakai wasabi nggak apa-apa, pakai kecapnya. Tapi kecapnya pun tidak asin, Franky. Nah jadi yang paling ini, begini. Jadi artinya cuma ada satu ya. Misal tadi kan saya bilang, kalau makan sushi itu sekali caplok, nggak boleh sepotong-sepotong. Kalau makan sashimi itu nggak dicampur itu wasabinya sama kecapnya. Kita taruh wasabinya di dagingnya, dilipat terus dicocol sama kecap. Seperti itu. Oke, dok. Nah sekarang kalau misalkan itu Jepang dengan boleh dibilang teman sekerja lah dok ya. Kalau di keluarga begitu juga nggak? Sama. Begitu juga. Itu di mereka tuh soal etiket itu sangat dipegang ketat. Jadi orang tua duduk paling jauh dari pintu, anak-anaknya deket di situ. Dan mereka yang akan ngatur. Kamu duduk sini, kamu duduk sini. Makanya jangan sembarangan duduk itu. Kalau saya sih menjauh aja, karena kadang-kadang kita ditaruh di sebelah berarti dia menghormati kita gitu loh. Nah, itu dilakukan. Terus kalau misalnya makan mie, itu si seruput harus berbunyi tuh, gitu. Cara seperti kayak sama seperti kita makan minum kuahnya, seruput tuh boleh. Berarti saya termasuk yang dulu dihormatin sama si Jepang itu dok, selalu disuruh di samping kanannya dia tuh. Iya. Jadi Jepang itu tata cara seperti itu sangat ini. Nah kalau udah selesai, jadi artinya gini ya, yang mesti diinget tuh, minum ini kalau kita kagak mau udah stop minum, kita jangan dihabisin minum, karena itu pasti diisi terus. Nanti lama-lama kita mabok. Nah kalau udah selesai, mesti ucapin terima kasih kalau itu. Arigato. Gitu. Jadi kalau di awal makan tuh namanya itadakimasu, ngomongnya. Apa? Itadakimasu. Itadakimasu, selamat makan. Kalau datang nih dari restoran itu datang, kita masuk, irashaimase, selamat datang. Laki perempuan sama itadakimasu. Iya. Selamat makan gitu, itadakimasu. Kalau udah selesai, gochiso sama desta. Saya pikir kalau perempuan bilangnya lain dok. Enggak. Itatagimba. Gochiso sama desta, artinya terima kasih atas makanan yang enak ini. Udah itu. Ya itu ya yang biasanya seperti itu. Nah satu lagi nih, etiketnya adalah kalau kita jadi tamu, kita diundang sama orang, kita nggak boleh bayar. Dia marah sekali kalau kita yang diundang makan sama dia. Kita gue yang traktirnya. Nggak ada orang Jepang kayak gitu. Lo datang, lo ditraktir. Tapi nggak seperti orang Indonesia. Dia traktir besok, si Franky ini banyak duit ya, besok dia traktir lagi, itu kagak boleh. Next time kalau misalnya ada 10 orang, satunya tamu nih, makanan si tamu itu dibayari oleh yang 9. Dia sharing makanan, tapi mereka bayar masing-masing. Jadi orang Jepang tidak pernah traktir orang lagi, kecuali pertama kali, tamu pertama kali. Jadi kalau jadi tamu, kamu diundang makan, tuh kamu ditraktir. Bukan traktir yang traktir satu orang, enggak. Semuanya rame-rame bayarin makanan kamu. Dan mereka bayarin makanan masing-masing. Jadi pada waktu dia pesan makanan, dia udah ngitung, gua sekian. Si Franky ini sekian, gua dapat 10-nya dibayar. Langsung kemudian setelah selesai makan, mereka kasih taruh di itu bayaran masing-masing. Jadi nggak ada satu orang traktirin orang rame-rame. Dan satu, kalau nanti kedua kali kamu diajak makan lagi,
Kamu udah di situ kan, udah kerja di situ atau udah jadi deh. Makan, jangan belaga pilon, kamu bayar. Waktu kamu mesen, kamu udah ngitung sendiri kamu harus bayar berapa dan kamu harus bayar sendiri. Ya dok, saya kan udah lama nggak pegang duit dok. Enggak, itu ya saya kasih tahu. Jadi kalau makan itu kan si Isya nggak bisa begitu, Frank. Kalau di Jepang begitu. Itu etika itu yang orang semua banyak yang suka kagak tahu dan masalahnya kita dari berbagai macam strata kan banyak orang-orang di sini yang kerja di perusahaan Jepang, di training di Jepang, akhirnya mereka akan dapetin juga terus kendala-kendala seperti itu. Iya. Nah, itu berlaku untuk makan pagi, siang, malam sama. Cuman kalau orang Jepang nggak seperti orang Indonesia atau orang Chinese, pesan banyak macam, rame-rame semua orang, misalnya ada 10 macam, 6 macam, kita semua makan semua. Enggak, orang Jepang tuh makan masing-masing. Sebab yang begituan ya sharingnya udah jelas, gue pesan yang ini, gue makan yang itu gitu loh. Kemarin belum lama saya makan di itu teppanyaki yang di Gatot Subroto tuh. Ya ume nasi goreng, porsinya gede banget, makan berdua aja nggak habis. Itu kagak umum, itu udah pakai rada-rada budaya Indonesia. Orang Jepang kagak ada, dia makan sendiri. Thank you. Karena begini, kalau di Jepang itu paling pantang ya kita pesan terus kemudian nggak habis, no way, tidak boleh. Lo makan segitu harus lo habisin. Karena kenapa? Mereka jadi sangat restoran menghormati. Jepang yang di sini udah berasimilasi nih dok ceritanya. Beradaptasi. Rasanya pun kalau mau saya rada beda, Frankie. Kalau misalnya kamu bilang, restoran Jepang mahal banget, nah itu restoran Jepang yang Jepang bener. Iya, itu rasanya rasa Jepang. Tapi kalau misalnya kamu pergi Hoka Bento, itu udah rasa Indonesia, Frankie. Itu mah warung Jepang dok. Enggak bener, tapi rasanya pun beda. Karena kalau di Jepang semua makanan itu rada tawar, Frankie. Yang asin tidak terlalu asin, yang manis tidak terlalu manis. Tapi ada satu yang kita tuh rada-rada beda sama yang lain. Kalau misalnya kita makan sabu nih, sabu itu kan yang ada banyak, ada udang, ada sayur segala macam gitu kan, itu semuanya ngambil dari situ kan. Setelah semua selesai, bagian paling akhir apa yang ditaruh di dalam kuah itu? Pasti kamu nggak pernah bayang. Mochi, Frankie. Mochi taruh di kuah? Iya, mochinya bulat-bulat gitu, dimasukin, mochi nggak ada isinya. Masukin itu tuh mochinya udah rada belaynya. Nah itu terakhir tuh mereka pakai sendok masukin di mangkoknya, dimakan. Yang saya sebut tadi ronde kan. Nah, rondenya Jepang. Dia makan gitu. Itu adalah makanan terakhir. Atau ditaruh mie. Taruh mie. Ambil makan mie itu yang terakhir. Jadi penutupnya itu. Dan mereka itu jarang yang namanya makan sayur banyak kan. Ini sayur doang, itu nggak pernah. Di dalam makanan kita itu pasti ada nasi satu mangkok, ada kuah, ada pickles, asinan, terus ada acar-acar, terus ada berapa. Jadi itu selalu udah begitu, nggak bakal kemudian di situ ada buah. Nggak ada, orang Jepang nggak makan buah, Frankie. Jarang. Ya kenapa tuh dia nggak makan buah ya? Kan buah itu penting. Bukan, tapi makanan dia udah bervariasi. Dan makanan dia porsinya kecil. Jangan sangka kalau kita, makanan sebanyak apa ditumpuk gitu kan. Orang Jepang nggak, makannya sedikit. 3 kali makan, mereka makan pagi, siang, sore. Tapi misalnya makan siang cuma makan udang doang, mie doang, udah. Makan pagi itu misalnya teppanyaki 1 biji, udah makan itu doang. Soalnya paling isinya picklesnya ada 3 biji. Dagingnya ada sepotong kecil, ada ikan teri 2 biji begitu. Mereka makan seperti itu. Makanya badan mereka kurus kebanyakan. Mereka jarang yang gemuk. Orang Jepang jarang yang gemuk, kecuali orang sumo. Sumo itu memang sengaja dia makannya banyak. Makannya tuh kayak sabu-sabu, namanya nabe, gede. Makannya porsinya banyak. Orang awam kebanyakan makanannya kecil-kecil. Tapi ngomong-ngomong, Dokter Jaya tahu nggak makanan kesukaan Doraemon? Dorayaki. Nah, gampang kan, doranya sama, tinggal yakinya itu kan. Yaki itu apa sih? Goreng atau goreng. Ya misalnya yakitori itu tori itu ayam goreng, yakitori. Yakiniku. Ya, niku itu niu. Itu apa? Sapi. Oh, sapi goreng. Kan gampang. Gitu. Kalau babi buta niku. Jadi kalau misalnya orang Indonesia datang itu
I don't eat buta. Gitu. Dia udah tahu buta, jadi lo nggak dikasih babi, pokoknya kasihnya ayam, sapi segala macam. Nah, dari penjelasan tadi dokter Jaya cerita gitu kan kita nggak boleh telan mentah-mentah aja tuh dok cerita itu dok. So tau banget sih. Saya mau tahu menurut dokter Jaya itu bagusnya di mana, jeleknya di mana kebudayaan itu dok? Bagusnya begini, yang jelas bukan soal bagus apa enggak, itu adalah budaya. Kan orang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya yang sesuai dengan kepribadian kebudayaan kita. Artinya jadi mana jangan sampai begini. Karena ada beberapa kali kan kadang-kadang kita berkomunikasi seperti itu. Ada kongres di Jepang. Ini dokter-dokter nih. Datang ke situ. Wah. Begitu itu ada satu teman saya, udah dokter spesialis. Begitu ada makanan Jepang, langsung mulai beraksi seperti kayak di restoran Padang, pakai tangan gitu. Itu ditontonin sama semua orang lagi. Mereka tuh kayak viral. Enggak, maksudnya kayak liatin. Hah? Kayak gitu. Terus dia sampai nanya, orang Indonesia kayak gitu? Oh, enggak kenal saya bilang. Loh, masalahnya buat itu tuh mereka tuh pantang seperti itu, nggak seperti itu. Ya mungkin salahnya mereka juga, kenapa nggak tahu kalau orang Indonesia seperti itu gitu loh. Oke, jadi yang bagusnya gimana dok? Bagusnya atau enggak, kita belajari. Kalau saya sih sendiri sih waktu saya ke Jepang, saya nggak nganggap itu lebih bagus atau enggak. Tapi kalau kita ke situ ya kita mesti pakai adat istiadatnya dia dong. Misalnya kita mau masuk nih ke rumah orang nih di Jawa Barat, sepada. Kayak ngomongnya seperti itu. Itu kan sopannya seperti itu. Kalau belum makan, selamat makan gitu kan, itu sopan namanya. Bukan soal bagus apa nggak bagus, saya nggak ngelihat seperti itu. Tapi ada plus minusnya. Tadi saya bilang plusnya apa? Restoran Jepang tuh ada mannernya, ada tata caranya, etiketnya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Jepang, pergi ke Jepang nggak usah ngomong bahasa Jepang, tunjuk aja di display. Pergi ke restoran Jepang, keluar di luar tuh kan ada display, tinggal tunjuk aja. Tunjuk gini, kita udah tahu kita nggak bakal ditipu. Ada sekian, 680 yen, yang ini 900 yen. Itu semuanya ada harganya, dan kalau kita tunjuk begitu, dia langsung gitu. Begitu bayar, langsung kita bayar. Seperti itu. Nah, waktu bayar nih, ada satu hal lagi. Orang Jepang, kalau kita mau bayar, kita bayar di restoran. Kita nggak pernah ngasih duitnya ke tangannya dia. Tidak sopan lagi. Itu gimana? kasih ke bakinya dia? Ada bakinya, taruh di baki, diambil, nanti kembaliannya taruh di bakinya gitu, baru kita ambil, kita taruh. Jadi nggak pernah kita kasih ke dia, itu tidak sopan juga. Nggak boleh ya? Iya. Nggak cuman masalahnya, maksudnya jangan sampai kita tuh aneh-aneh sendiri karena kita nggak tahu sama sekali gitu loh. Ini sekarang kita udah mengarah ke internasional, kita mesti tahu tata cara orang Amerika gimana, orang apa segala macam. Karena kita mesti ngikutin apa yang mereka adat istiadat mereka lah. Nah, paling kurang kita ngerti lah, oh mestinya gitu loh. Gitu. Ya benar sih dok, yang dokter bilang kita mesti ngerti tata cara adat orang lain nih dok ya. Dan sekarang gampang kan di Google aja. Nggak, ini kejadian benar nih dok. Tamu saya kan banyak dari Amerika nih dok. Satu kali dia punya salah satu bosnya itu datang ke Indonesia. Saya mau ajak makanlah di CT House Senayan tuh. Kan kita kalau pesen ikan buat rame-rame tuh. Iya. Apa namanya? Sate buat rame-rame. Apa yang terjadi? Saya pesen ikan gurame goreng yang terbang itu. Diambil, dipindahin ke piringnya dia dok. Bengong lah saya. Saatnya dipindahin, terpaksa saya panggil pelayan, saya order sekali lagi. Jadi memang mereka juga sibuk. Tapi kan kalau itu berlaku sama orang Jepang misalnya kayak begitu, cocok dia seperti itu. Tapi habis begitu apa? Kamu pasti nggak habis makan ikan terbang itu segitu. Nggak, misalnya orang Jepang kan makannya dikit, nggak habis, itu tidak sopan. Kalau dihabisin, dia kembung lah dia. Makan ikan sebanyak itu, kebayang nggak? Sekalinya saya datang ke Amerika, saat itu lagi sakit karena bingung makan ya, lagi nggak dikasih steak 2 biji gede-gede, nggak usah dikomando. Waktu dibilang ini habisin, saya bilang nggak habis, makannya pelan-pelan, habis juga dok. Gede-gede itu mungkin 2 biji itu mungkin sekitar 600 gram kali.
600 lumayan banyak tuh. Lumayan. Tapi si Miko 1 kilo dia habis bisa dok. Masa saya 600 gram aja nggak bisa. Jadi menurut Dokter Jaya, artinya di sini kita dalam satu kebudayaan kita nggak usah menilai lah ya. Bagusnya di mana, jeleknya di mana. Yang penting pada waktu kita ada satu ketemu sama orang-orang itu, ingat pepatah di mana langit dipijak. Bumi dipijak, langit dijunjung. Oh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Kalau saya kan langit dipijak, buminya dijunjung, terbalik dong. Kamu berarti dewa bumi. Enggak, saya cuma ngetes doang. Dokter Jaya concern nggak dengan omongan saya gitu. Oke, jadi ini mesti sama Jepang ini, artinya kita jangan sampai kemudian kebudayaan mereka kita acak-acak waktu kita berkunjung gitu dok. Dan satu, saya punya teman waktu saya di Jepang ya, orang Indonesia nih, dia mau sekolah S3 di Jepang. Orang Jepang tuh suka pesta. Kalau udah tamu pasti tamu ditraktir. Kita kan ikut aja kan sebagai anggota departemen. Dia nggak pernah mau ikut. Karena kenapa? Karena sama kali minum dikasih bir. Dia kan nggak minum bir, Muslim. Oh iya, nggak boleh. Nggak. Nah, dia nggak pergi. Lo kenapa nggak pergi? Minum air ocha aja. Dia bilang, wah ya itu dia nggak tahu. Dia bilang gua nggak minum bir. Dia kan cukup misu. Nggak ocha dong. Ocha teh kan biasa. Tapi ocha, jujur aja saya nggak terlalu suka juga ocha dok. Bau ikan. Enggak. Bau amis. Ocha yang lain kali dokter. Ocha yang wangi dok ya. Pakai parfum. Casan itu. Ocha-san. Yang wangi kan dok? Ya. Ya, jadi itu. Dan satu itu hal Franky ya. Kalau makan sama orang Jepang jangan pakai parfum, apalagi parfum menyengat. Marah mereka. Nggak sopan. Kenapa? Mereka dalam makanannya itu, setiap makanan tuh punya cita rasa sendiri dan punya wangi-wangi tersendiri. Mereka tidak mau terganggu dengan yang namanya parfum. Tidak sopan. Kalau parfum alam gimana dok? Ya nggak tahu lah itu udah. Parfum bau badan maksudnya dok? Kan susah tuh dihilanginnya. Kalau orang itu bau badan. Mesti rendam namanya. Rendam sama air dulu. Dokter kan tahu kan ada beberapa bangsa yang memang secara kebiasaan ataupun itu badannya susah untuk hilang baunya. Iya. Gitu. Ya itu nggak bisa disalahin lah kalau kayak gitu. Tapi kalau benar-benar misalnya kalau dia paksa dia pakai parfum itu nggak sopan karena makanan Jepang itu sangat dipengaruhi oleh bentuk, tekstur, sama artinya wangi. dia mau menikmati originalitas daripada makanannya, termasuk wangi baunya itu. Makanya makanan dimakan satu-satu, nggak seperti orang Indonesia. Nasi setumpuk, wah itu macam-macam dicampur-campur jadi satu, namanya nasi campur. Di sana tuh nggak ada begitu. Mereka harus dirasain satu persatu gitu. Tapi dokter keganggu nggak dengan sistem kayak Jepang gitu? Enggak. Saya sih happy aja. Kan makanannya kalau menurut saya sih enak. Maksudnya ya sesuai lah, makanannya sehat. Karena kalau saya lihat tuh makanan Jepang tuh makanan paling sehat barangkali. Ini kan seperti artinya makan resmi ya dok ya? Yeah. Kalau makan nggak resmi kan biasa kali dok ya? Nah problemnya adalah itu sekali makan seperti itu ngabisin waktu berapa lama kira-kira dok? Paling kalau makannya begitu setengah jam sampai 1 jam, 1 jam lah kira-kira. 1 jam habis makan selesai. Jadi jangan sampai kita menerapkan makan siang lagi kerja di pabrik seperti itu kan dok ya? Apalagi kalau makan ala Manado, Franky. Pernah tahu nggak? Pernah pergi ke rumah orang Manado nggak? Enggak, saya pernah ke Manado. Bukan, kalau saya tuh diundang makan ke rumah orang Manado. Wah itu satu meja, banyak sekali makanannya. Udah gitu, satenya satu tusuk tuh ada 3 atau 4 itu satu kepal dagingnya tuh 4 kepal. Namanya ikan segede-gede itu buat 1 orang, Franky. Ini dok. Dan mereka tuh makan itu tanpa batas. Makan. Ngobrol, makan, bisa makan bisa 5 jam nggak selesai. Kemarin jadwal saya kan ke Jember, Pamekasan, Madura. Kemarin baru pulang saya dari Kupang. Senin besok di Manado dong. Gitu. Tapi kalau dia diundang ke rumah, waduh, ampun deh Franky. Dia makan banyak sekali. Saya waktu itu kan ulang tahun, pergi ke Manado. Dokter Jaya ulang tahun, bawa ke rumah. Buset itu makanannya ampun deh.
Banyak sekali. Mungkin makan pelan-pelan, katanya pelan-pelan. Makan pelan-pelan. Nggak selesai-selesai itu makan. Jadi mereka tuh nggak pernah misalnya makan ikan kayak sini, ikan satu biji dimakan rame-rame, nggak ada. Satu ikan satu orang. Dan itu porsinya gede-gede, banyak. Dan makannya nggak berhenti-berhenti. Nggak ada timingnya. Iya. Pokoknya beda kebudayaan, beda suku, beda kebudayaan nih dok ya. Dan yang paling parah bukan itu, Franky. Karena makan-makan itu ada babi satu di situ. Babi sasa, babi-babinya itu. Babi panggang, babi-babinya itu ada di situ. Kita potong sendiri. Kebayang nggak sih? Nggak tega sih dok. Nggak makanya maksudnya kalau kita nggak ada makanannya paling cuma sepiring gitu. Kayak gitu. Iya, kan orang Cina sering kali gitu, anak babi panggang. Saya yang kayak gitu saya nggak tega tuh. Mendingan yang udah dipotong-potong baru saya bisa makan deh. Ya gitu. Tapi ya kebayang nggak? Untung babi bukan sapi. Kalau sapi segede gitu. Babi itu kan hampir mirip dengan sapi yang stunting dok. Ya kan? Ya terus kayak kambing misalnya, kayak batibul juga. Tapi kalau kambing yang gede-gede gitu itu makan orang-orang Timur Tengah tuh satu kambing tuh. Tuh kambing dikasih kayak tampah, nasinya penuh, di dalamnya tuh ada kambing-kambingnya. Iya enggak. Yang jadi makanan yang porsi-porsi gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti juga kita bingung, Franky. Makanya kalau mau kemana gitu ya kita mesti pelajari dulu bagaimana tata cara makan mereka. Tapi paling enak sih, paling seru makan di Indonesia dok. Iya. Ya kan? Teman kesamaannya mau makan di mana aja itu pasti sama dok. Mana Indonesia enaknya apa? Kaki boleh diangkat, kalau di Jepang nggak boleh angkat kaki, Franky. Kan kayak di Cina. Enggak. Dokter tahu di mana aja kesamaannya makan itu apa dok? Masuk ke perut. Masuk ke mulut. Lewat mulut dok. Ya. Jangan masuk lewat. Oke dok, jadi ini dokter Jaya dari tadi saya nggak konsen tuh dok. Dokter Jaya cerita tuh kebayang, aduh cepetan deh lu, saya mau makan nih dok. Jadi kalau nggak ada itu kita makan dulu nih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!